Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya.
sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, terangi jalan hidup kami. Berjalan bersama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, Mazmur pasal 43. Ada 5 ayat saja, kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Bapak Ibu, Daud sebagai seorang raja dalam menjalankan tugas panggilannya menghadapi banyak sekali tekanan. 3 kali ia menulis, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Bahkan ia menggambarkan air matanya menjadi makanannya siang dan malam. Karena banyak musuh yang menyerangnya, dan ia merasa terhimpit. Musuh politiknya mencelanya sambil berkata, di mana Allahmu? Walau dalam tekanan yang begitu besar, namun Daud dapat bertahan. Apa kunci yang memampukan Daud bertahan dalam tekanan? Yaitu kepercayaannya bahwa Tuhan memerintahkan kasih setianya. Sehingga pemazmur Daud dapat berdoa dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu, mengucap syukur merupakan pintu berkat dari Tuhan. Hati yang meluap dengan ucapan syukur membuat kita bebas dari tekanan yang menghimpit. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita tertekan karena berbagai persoalan pergumulan hidup? Belajar dari pemazmur Daud. Yang pertama, berharaplah pada Tuhan. Bapak Ibu, terkadang Allah memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat, lebih mengerti, dan mengetahui akan pribadinya Allah. Pengalaman-pengalaman yang paling indah, intim, dan mendalam adalah dalam masa-masa yang sulit, saat beban berat, dan saat seolah ditinggalkan Tuhan. Daud memaksa jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara di tengah masa-masa sukar itu, supaya berharap kepada Tuhan. Fokus memandang hanya kepada Tuhan. Jelas ini jauh lebih bermakna daripada mata yang tertuju kepada persoalan hidup. Berpengharapan berarti bersandar, bergantung dengan mengandalkan Tuhan untuk menolong, melepaskan dan memberi kemenangan atas setiap kemelut persoalan hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan bagi kita. Maka berharaplah kepadanya. Yang kedua, kita belajar mengucap syukur untuk setiap peristiwa. Bapak Ibu, sikap dan respon atas pergumulan kita juga menyebabkan
jiwa kita makin tertekan. Jika kita menjadi marah, emosi, bersungut-sungut, protes, kecewa kepada Tuhan, maka jiwa kita akan semakin tertekan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Maka belajar katakan melalui mulut kita, Tuhan, aku mengucap syukur untuk masalah-masalahku ini. Dalam segala hal, termasuk masalah-masalah yang Tuhan izinkan, katakan dengan mulut kita, aku mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi adalah seizin Tuhan. Dan yakin percaya sebagaimana firman-Nya Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihinya. Bapak Ibu, masalah itu hanya bungkusnya saja. Di dalamnya ada kebaikan dan berkat Tuhan yang membentuk kita menjadi pribadi yang makin kuat, lebih berkarakter, dan lebih mulia. Yang ketiga, Bapak Ibu, menghadapi tekanan hidup, kita harus percaya selalu ada mujizat. Masih ada mujizat. Yakinkan pada diri kita, percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan jalannya, yang ketika menurut logika kita tidak ada jalan lagi, tidak ada yang masuk akal lagi. Justru itulah bagian Tuhan. Bagian Tuhan itu bagian yang tidak mampu manusia kerjakan, bagian-bagian mustahil. Maka ketika jalan keluar yang Tuhan beri itu terjadi, itu yang sering kita sebut mujizat. Mujizat masih ada sampai sekarang. Percaya karena Tuhan berkuasa. Tuhan kita sama, Tuhan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Maka Bapak, Ibu, apapun penyebab masalah itu, percaya bahwa di dalamnya perkara-perkara pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Seperti Roma 4 ayat 18-19 mengatakan, Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kepercayaannya tidak menjadi lemah, dan tetap percaya Allah sanggup melakukan mujizat atas dirinya. Kita juga teladani selain dari pemazmur yang kehidupannya penuh mujizat, Tuhan menolong dia, menempatkan dia menjadi raja. Bahkan melalui keturunannya, Mesias hadir. Dan kita juga belajar dari Abraham menjadi bapak orang percaya. Karena percaya Tuhan sedemikian rupa, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun secara logika dari apa yang dia lihat seringkali tidak mungkin terjadi, mustahil. Tapi sejarah Alkitab menjelaskan bagaimana Allah yang dipercaya Abraham, Allah pembuat mujizat. Karena itu mari kita penuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman-Nya. Baca firman-Nya supaya kita mengenal kisah-kisah di Alkitab bagaimana Allah membuat mujizat bagi umatnya, memberi jalan keluar, membukakan laut, menghidupkan yang mati, menurunkan roti dari surga, dan banyak hal lagi. Kita percaya ada jalan keluar bagi masalah kita. Bahkan mujizat Tuhan sediakan bagi yang percaya. Inilah berita firman hari ini. Dalam kesesakan, dalam pergumulan, tetap berharap kepada Tuhan, mengucap syukur senantiasa, dan percaya bahkan mujizat Tuhan sediakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Kau memberi kesempatan hidup yang baru hari ini. Oleh kebenaran firman-Mu, Engkau menuntun kami percaya kepadamu, berharap hanya kepadamu, dan iman, percaya, dan pengharapan kami nyatakan melalui doa ucapan syukur kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan langkah hidup kami kepadamu. Kami percaya pertolongan kami datang kepadamu. Kami bersyukur
Bahkan masih ada mujizat sampai sekarang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Bagian kami menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan belajar terus mengasihi Tuhan. Allah Roh Kudus, berkaryalah dalam diri kami, nyatakan karunia-karunia-Mu dan bentuk kami seturut kehendak-Mu dengan karakter-karakter ilahi. Biar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, yang hidup memuliakan Tuhan. Segala pergumulan masalah jemaat Tuhan dan juga hamba-Mu dalam pelayanan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah pembuat mujizat. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau beri kekuatan. Ada penghiburan dan pertolongan dari Tuhan. Segala yang mustahil pun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau nyatakan bahkan mujizat Tuh sediakan untuk menjadi kemuliaan dan kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau bersaksi kepada Tuhan atas segala perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kuasa, Allah pembuat mujizat. Shalom.